Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Apa kabar? Baik. Museum Internasional yang tiap tahun diprakarsai oleh ICOM atau International Council of Museums. Nah, Hari Museum Internasional ini menjadi momentum penting untuk mengingat bahwa museum tempat berkumpulnya banyak ide-ide dari pengunjung, dari penggiat museum, kurator, dan juga semua orang yang memiliki individualistis, betul? Nah, museum ini hadir sebagai media yang menyatukan berbagai individu-individu yang berbeda-beda di negara maupun sekarang Indonesia. Maka dari itu, hari ini kita bisa lihat tema. Kita menundukkan kepala sejenak untuk Ibu. Terima kasih telah hadir. Kemudian ada Ibu Sri Kusumawati selaku Kepala Unit Pengelola Museum Seni Provinsi DKI Jakarta. Selamat siang Ibu. Kemudian ada Bapak Marlo Bandem, Penasihat Saka Museum. Selamat siang Pak, terima kasih sudah hadir. Kemudian Bapak Teguh Ostenrik sebagai perupa. Selamat siang Pak, selamat datang. Kemudian Bapak Agung Hujatnika Jetnong selaku Dewan Kurator Galeri Nasional Indonesia. Selamat siang Bapak. Kepada Ibu Citra Semara Dewi, Dewan Kurator Galeri Nasional Indonesia, selamat datang Ibu. Dan juga saya menyambut dan berterima kasih kepada para penanggung jawab unit di lingkungan museum dan cagar budaya. Selamat datang dan selamat menikmati acara yang akan berlangsung. Kemudian saya juga mau menyapa Bapak Bagus Andre Sukmaker kita pada hari ini, yaitu Ibu Esti Nurjadin. Sebelumnya saya akan bacakan sedikit profil dari Ibu Esti Nurjadin. Ibu Esti Nurjadin adalah profesional di bidang manajemen seni dan budaya dan saat ini menjabat sebagai Kepala Museum dan Cagar Budaya dari Kementerian Kebudayaan dengan fokus pada pengelolaan museum dan situs cagar budaya nasional berbasis Badan Layanan Umum. Kehadiran BLU ini akan menyeimbangkan pemanfaatan aset untuk keberlanjutan finansial dengan tanggung jawab pelestarian, konservasi, dan layanan publik yang inklusif. Pengalamannya dalam tata kelola museum telah dibuktikan dengan pengalaman Ibu Esti sebagai kepala dari The Gallery yang aktif mempromosikan seniman muda serta terlibat dalam berbagai kolaborasi dan partisipasi di ajang internasional. Salah satunya seperti Art Stage Singapore, Art Dubai, Unseen Photo Fair Amsterdam. Juga Ibu Esti telah bekerja sama dengan World Bank IMF di Washington DC. Langsung saja kami sambut Ibu Esti Nurjadin selaku keynote speaker pada hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Siang Bapak Ibu semua, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Dewan Kurator Galnas, penanggung jawab unit Galnas ada Mas Bayu, ada Pak Andre, ada siapa lagi, Pak Pus ya, Pak Pus. Lalu juga para budayawan, tokoh seni rupa, juga perwakilan dari sektor kreatif, juga seluruh hadirin yang sudah hadir pada siang hari ini di Galeri Nasional. Tepat kemarin, dunia merayakan Hari Museum Internasional, dan hari ini di Galeri Nasional Indonesia kita berkumpul bukan sekedar untuk melakukan seremonial, melainkan untuk mendeklarasikan sebuah pergeseran paradigma nasional yang fundamental. Kita harus berhenti memperlakukan museum seni rupa sebagai aksesori budaya yang marginal dan mulai melihatnya sebagai proyek infrastruktur strategis. Hadirin yang saya hormati, belum lama ini publik dunia mencatat penemuan sains penting di Indonesia, lukisan figuratif cadas tertua di dunia, yaitu di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, yang diperkirakan berusia 67.800 tahun. Data arkeologis ini secara empiris mendekonstruksi narasi sejarah seni rupa dunia yang selama ini didominasi oleh bias Eropa, yang mengklaim gua-gua di Prancis atau di Spanyol sebagai titik awal kreativitas visual manusia.
Fakta empiris ini dari Muna tidak berdiri sendiri. Kekayaan tradisi visual purba kita terbentang masif di berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari lukisan cadas berumur puluhan ribu tahun di Maros Pangkep, Sulawesi Selatan, situs gua di Kutai Timur, Kalimantan Timur, juga jejak visual prasejarah di kawasan Misol Raja Ampat dan Kaimana, Papua Barat. Rangkaian temuan ini membuktikan secara ilmiah bahwa sebagian dari babak paling awal dalam sejarah ekspresi artistik dan visual umat manusia nyata terjadi di Kepulauan Nusantara. Bagi kita di Galeri Nasional Indonesia, sebaran situs prasejarah ini memberikan landasan strategis bahwa Indonesia memiliki legitimasi penuh untuk mengkurasi, menarasikan, dan menuliskan sejarah seninya sendiri. Kita harus memimpin narasi di panggung global, bukan lagi sekedar objek penelitian atau penonton dalam sirkuit seni internasional. Namun mari kita jujur pada diri kita sendiri. Data dan warisan kultural yang luar biasa masif ini tidak akan memiliki dampak geopolitik dan ekonomi makro jika kita tidak memiliki infrastruktur ekosistem yang setara untuk menarasikannya. Selama ini, pemikiran kita tentang infrastruktur terlalu didominasi oleh beton fisik, jalan tol, bandara, pelabuhan, atau kawasan industri. Jika jembatan berfungsi memindahkan barang dan bandara memindahkan orang, maka sebuah museum seni rupa seperti Galeri Nasional Indonesia bertugas memindahkan narasi, menginkubasi pengaruh, dan menegakkan kedaulatan soft power sebuah bangsa. Di abad ke-21, pengaruh budaya adalah sebuah kekuatan ekonomi makro. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, negara-negara yang memahami daya saing global tidak pernah melihat museum sebagai biaya operasional atau sekedar tempat studi banding anak sekolah. Mereka memperlakukannya sebagai investasi infrastruktur yang mendatangkan nilai berlipat ganda. Belajar dari Singapura, mereka melakukan branding kawasan melalui National Gallery Singapura. Mereka secara agresif membangun citra sebuah rumah koleksi publik seni modern kontemporer terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara. Tujuannya jelas, menempatkan Singapura sebagai pemimpin dan pusat komando budaya modern di kawasan Asia. Belajar dari Korea Selatan, jangkar ekonomi kreatif. Di sana museum-museum nasional diintegrasikan langsung sebagai jangkar utama yang memberikan asupan ide, hak kekayaan intelektual, dan memberikan added value sejarah bagi industri kreatif serta pariwisata mereka. Belajar dari Abu Dhabi, mereka melakukan diversifikasi ekonomi, sistem ekonomi sekitar atau pariwisata. Galeri Nasional harus menjadi motor penggerak kawasan di mana ia berada. Di sekeliling museum kelas dunia harus bisa ditumbuhkan ekosistem yang lestari. Hotel, bisnis retail, transportasi yang terintegrasi, industri kreatif, hingga properti penunjang, F&B juga termasuk. Ini yang merayu wisatawan untuk tinggal lebih lama dan menggerakkan ekonomi domestik secara berkesinambungan. Kedua, infrastruktur penggerak industri kreatif. Galeri Nasional Indonesia harus bertindak sebagai fasilitator hulu melalui program akuisisi tahunan dan kuratorial yang terukur. Galeri Nasional memvalidasi nilai karya seni, merangsang pasar domestik, dan mengkanonkan seniman berkualitas yang dapat dihilirisasi oleh para pelaku industri kreatif kita. Ketiga, infrastruktur kepercayaan diri nasional. Bangsa dengan infrastruktur museum yang kokoh memiliki literasi sejarah dan estetika yang kuat. Kemampuan memahami garis linear dari masa lalu ke masa depan inilah yang melahirkan masyarakat yang percaya diri di panggung dunia.
Hadirin yang berbahagia, kita mampu menghabiskan ratusan triliunan untuk membangun jalan, pembangkit listrik, atau kampanye pariwisata. Sekarang saatnya kita menunjukkan komitmen dan keberanian politik yang sama besarnya untuk membangun ekosistem museum di Indonesia. Penemuan di Gua Muna memberikan kita legitimasi sejarah. Sekarang tugas kita untuk membangun wadah infrastrukturnya. Saya mengajak seluruh pemangku kebijakan lintas sektor untuk melihat momentum Hari Museum Internasional ini sebagai titik balik. Mari kita jadikan Galeri Nasional dan seluruh museum di bawah MCB sebagai mesin kemajuan ekonomi, pusat inovasi, dan instrumen kedaulatan bangsa di mata dunia. Selamat Hari Museum Internasional. Mari kita bangun infrastruktur masa depan Indonesia bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih.